Halo, jadi di video kali ini kita mau menampilkan hasil proyek service learning kita untuk UTS di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Selamat menyaksikan. Di video ini kita bakal menampilkan materi, games, ice breaking, dan refleksi pribadi kita mengenai proyek ini. Hai semuanya, hari ini saya dan Michael akan mempresentasikan tentang sifat dan nilai-nilai anti korupsi yang kita semua perlu miliki. Jadi sebelum mulai, saya akan mulai dengan menjelaskan apa itu korupsi. Ada yang pernah dengar kan tentang korupsi? Nah, jadi korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri. Setelah mendapat gambaran tentang apa itu korupsi, saya akan memberi beberapa contoh agar dapat memperjelas lebih jauh. Salah satu contoh adalah meminta uang lebih untuk jajan atau membeli keperluan sekolah dengan alasan yang tidak benar. Misalnya mengatakan kepada orang tua kalau perlu membeli 3 buah buku yang masing-masing harganya Rp50.000 padahal harga satu buah buku tersebut adalah Rp30.000. Karena melakukan hal ini orang tua rugi Rp60.000 yang tentu saja mereka bekerja keras untuk mendapatkan. Contoh kedua adalah terlambat atau tidak masuk kelas sama sekali dan malahan berada di tempat lain seperti nongkrong di warung atau bermain bersama teman-teman. Dengan melakukan ini, kita menyia-nyiakan waktu yang guru menyiapkan untuk mengajar kita. Contoh terakhir adalah sesuatu yang tentu saja sering dilakukan di sekolah, tapi semoga kalian tidak melakukan. Hal ini adalah mencontek saat ujian atau mengambil karya orang lain tanpa seizin mereka. Dengan melakukan ini, kita sama saja mengambil jawaban teman kita. Ini tentunya sangat tidak adil oleh karena mereka belajar keras untuk mendapatkan jawaban mereka. Nah, jadi sekarang kalian sudah tahu kan korupsi itu bisa berbentuk banyak macam. Nah, mungkin sekarang kalian bertanya, apa sih dampaknya korupsi? Pada intinya, dampaknya adalah kerugian kepada pihak yang bukan kita. Saya akan sekali lagi menggunakan contoh korupsi uang. Jika apa yang saya sebut dilakukan pada skala besar seperti pada negara, tentu saja tidak hanya merugikan satu orang, tapi jutaan orang yang bekerja keras dan membayar pajak. Oke, jadi inilah 9 nilai-nilai anti korupsi yang kita ingin sampaikan. Poin pertama adalah peduli. Peduli terkait dengan sifat kasih sayang. Jika kita peduli terhadap seorang, tentunya kita tidak mau melihat orang itu dirugikan ataupun disakiti. Poin kedua adalah disiplin. Disiplin adalah kebiasaan atau tindakan yang konsisten dan positif. Contohnya disiplin adalah disiplin belajar, disiplin membaca, disiplin membersihkan. Poin ketiga adalah berani. Berani tidak berarti berani melawan orang tua, tapi berani untuk menghadapi atau melakukan tantangan dan kesulitan yang baru. Berani untuk melakukan hal-hal yang kita tidak pernah lakukan sebelumnya. Poin keempat adalah pola hidup yang sederhana, yaitu menggunakan sesuatu secara secukupnya dan tidak berlebihan. Poin kelima adalah kerjasama atau gotong royong, yaitu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Poin keenam adalah tanggung jawab. Kita sebagai manusia tentunya memiliki kewajiban kita masing-masing. Sebagai siswa atau siswi, kewajiban kita adalah untuk melakukan atau mengerjakan PR dan juga mengikuti pelajaran. Poin ketujuh adalah adil. Adil di sini berarti kita tidak boleh memihak kepada suatu pihak. Kita tidak boleh pilih kasih. Kita harus melakukan setiap orang secara sama. Poin ke-8 adalah jujur. Kita harus mengetahui dan melakukan apa yang benar. Kenapa? Karena orang yang jujur, orang yang benar adalah orang yang terpercayai. Dan tentunya kita mau menjadi orang yang terpercayai. Poin ke-9 adalah kerja keras. Kita harus bersungguh-sungguh dan wholeheartedly melakukan segala sesuatu yang kita diberikan. Jadi ide pokok materi kita adalah korupsi berawal dari hal-hal kecil. Jadi jangan biarkan ia tumbuh besar. Karena target audience kita adalah siswa-siswi SD, kita ingin menunjukkan bahwa
korupsi dapat bertumbuh dari hal-hal yang kecil. Maka dari itu kita ingin menanamkan sifat-sifat positif sejak usia muda. Untuk media penyampaian materi, kita menggunakan poster. Tidak hanya karena limitasi tempat yang kita berada yang tidak memiliki proyektor, tapi poster juga kita dapat serahkan ke pihak sekolah dan murid-murid dapat siswa-siswi dapat selalu melihat poster dan dapat mengingat kembali sifat-sifat anti korupsi yang mereka dapat tanamkan ke diri mereka. Berikut adalah sumber-sumber yang kita pakai. Selanjutnya itu ada game ice breaking. Nah, game ini itu bisa membantu konsentrasi pada anak-anak seusia dini mereka. Nama gamenya itu Simon berkata. Jadi gamenya ini, jika saya bilang Simon berkata duduk, maka anak-anak tersebut harus segera duduk. Tetapi jika saya berkata Simon duduk, berarti anak-anak tersebut tidak boleh duduk, melainkan harus berada di posisi awal mereka. Dan seterusnya seperti itu. Jadi ini merupakan game yang simple namun sangat memiliki makna yang besar dalam meningkatkan konsentrasi mereka. Kita akan bermain suatu permainan yang disebut sebagai permainan semai. Permainan semai ini adalah permainan yang diciptakan oleh KPK dan juga Australian Government untuk mengenalkan anak-anak akan 9 nilai anti korupsi. Yang dibutuhkan dalam permainan ini adalah papan permainan yang berisikan 9 nilai anti korupsi. Selanjutnya, terdapat kartu putih yang berisikan pertanyaan dan kartu merah yang berisikan hukuman. Dan yang terakhir, terdapat buku panduan yang akan memberikan kunci jawaban atas pertanyaan tersebut. Permainan semai dilakukan oleh 2 blok kelompok yang akan dipandu oleh satu fasilitator yang memegang buku panduan cara bermain serta kunci jawaban. Pertama, papan permainan akan diletakkan di antara kedua buah kelompok. Kemudian, kartu berwarna putih akan diletakkan pada tempat kartu berwarna putih dan kartu berwarna merah akan diletakkan pada tempat kartu berwarna merah. Kelompok pertama akan mengambil satu buah kartu berwarna putih dan membacakannya. Kemudian, kelompok pertama akan memilih nilai yang sesuai dengan situasi tersebut dengan cara menaruh kartu tersebut di atas nilai yang sesuai. Kemudian, kelompok lawan akan berargumen mengenai situasi tersebut. Bila kelompok kedua tidak mau berargumen, maka kelompok berdua akan mengambil satu buah kartu berwarna merah sebagai bentuk hukuman yang harus mereka lakukan dan mereka akan menyimpan kartu berwarna merah tersebut. Bila kelompok pertama mampu menjawab dengan benar, maka kartu putih akan mereka simpan. Tetapi, jika mereka menjawab dengan salah, kartu putih tersebut akan hangus dan mereka akan mengambil satu buah kartu berwarna merah sebagai bentuk hukuman yang harus mereka lakukan dan akan mereka simpan. Pemenang dari game ini adalah kelompok yang memiliki kartu berwarna putih paling banyak, serta kelompok dengan kartu merah paling sedikit. Nah, dari proyek yang sudah kita lakukan selama ini, aku sendiri belajar untuk komunikasi, kerjasama, manajemen waktu, dan tentunya juga belajar bertanggung jawab, dan juga belajar untuk bekerja sama dengan orang lain. Selain itu, aku juga belajar untuk menghargai pendapat orang lain. Karena SLP KWN ini, saya belajar kalau misalkan pendidikan korupsi ini memang harus diajarkan kepada anak-anak sejak dini. Karena terdapat sikap-sikap yang sebenarnya menurut kita itu hal yang biasa, tetapi itu sebenarnya bentuk daripada sikap korupsi sendiri secara tidak langsung. Dan menurut saya sendiri, berdasarkan SLP, kadang kita yang berbuat baik, tapi nggak selalu diterima dengan baik oleh orang sana. Hai semuanya,
Nama saya Kevin Antrosius. Saya dari Teknik Industri 2019. Di tugas ini, saya belajar untuk bekerja sama dengan sesama kelompok atau kelompok, mengatur waktu yang tepat, mengikuti aturan, dan serta lain bertanggung jawab kepada semua orang. Dan cukup sekian, terima kasih. Dari proyek SLP ini, saya belajar banyak hal. Namun, ada dua hal yang menonjol bagi saya, yaitu cara mengkoordinir dan kerjasama secara efektif, dan cara melaksanakan termasuk prosedur-prosedur yang terlibat dalam pelaksanaan dari sebuah proyek pengabdian masyarakat. Menurut saya, proyek SLP telah mengajar saya banyak hal, khususnya cara bekerja sama dengan orang lain dan membagi waktu. Hal ini khususnya karena grup kita terdiri dari mahasiswa yang tidak hanya dari satu program studi, sehingga mencari waktu untuk diskusi bisa lumayan sulit. Namun sayangnya kita tidak cukup kecewa karena tidak dapat melaksanakan fase terakhir proyek SLP karena adanya kejadian yang di luar tangan kita semua. Saya ingin berterima kasih kepada semua anggota kelompok karena kita semua telah bekerja sangat keras untuk menyiapkan proyek ini. Dari SLP ini saya belajar bahwa korupsi itu bukan yang bersifatnya besar saja seperti mengambil hak uang milik negara, tetapi juga dari hal yang kecil seperti kita mencontek, bermain handphone di saat kita kuliah, ataupun kita datang terlambat, itu juga merupakan sebuah korupsi. Jadi kita ingin anak-anak usia dini bisa mengerti apa makna korupsi itu dari yang sekecil-kecilnya, supaya mereka bisa memiliki integritas yang tinggi untuk kedepannya. Kami sebagai kelompok juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kami, yaitu Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan SLP. Bu Novelisa atau Bu Isa sebagai dosen mata kuliah kewarganegaraan. Pihak Field Service Learning Project yaitu Bu Henawati Siaham. Untuk kami serta seluruh teman-teman bioteknologi dan teknik industri 2019.